Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Rabu 4 Agustus 2021, di hari peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam. Semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan, selalu sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat Anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan, datanglah pada Yesus dengan iman dan kasih. Apakah Anda dan saya pernah merasa ditolak atau diabaikan oleh Tuhan? Saya kira perasaan ini pernah kita alami. Kita merasa sendirian, merasa Tuhan tidak mendengarkan apa yang kita minta. Saudara dan saudariku, perikop Matius 15:21 menggambarkan satu-satunya kesempatan di mana Yesus melayani di luar wilayah orang Yahudi. Kita tahu Tirus dan Sidon berada 50 mil di utara Israel dan masih ada sampai sekarang di yang sekarang kita kenal dengan Lebanon. Dan ketika Yesus berada di wilayah yang bukan wilayah orang Yahudi ini, seorang wanita Kanaan, seorang asing bagi orang Yahudi, dia datang pada Yesus dan tanpa basa-basi langsung memohon bantuan Yesus karena anaknya dirasuki setan dan sangat menderita. Jelas sekali dalam permintaan wanita ini, dia ingin Yesus mengusir setan dari anaknya. Pada awalnya, Yesus tampaknya seperti tidak memperhatikan wanita tersebut. Apa maksud Yesus tidak memperhatikan wanita tersebut? Yesus melakukan hal ini sebenarnya untuk menguji wanita itu, dan terlebih untuk semakin membangkitkan iman wanita itu kepadanya. Saudara dan saudariku seiman,
Apa yang Yesus maksudkan terus dengan ungkapan melemparkan roti kepada anjing? Kita harus melihat terlebih dahulu pengertian kata anjing di sini yang dipakai Yesus ini. Orang-orang Yahudi sering berbicara tentang orang-orang bukan Yahudi dengan arogansi yang tinggi, dengan kurang ajar. Mereka menyebut orang-orang bukan Yahudi sebagai anjing-anjing najis. Karena orang-orang bukan Yahudi tidak mengikuti hukum Allah dan dikucilkan dari perjanjian dan perkenanan Allah dengan orang-orang Israel. Kemudian kata anjing ini juga bagi orang Yunani adalah simbol aib dan digunakan untuk menggambarkan wanita yang tidak tahu malu. Dalam Matius bab 7 ayat 6, kita juga bisa melihat ada referensi lain untuk kata anjing ini, di mana Yesus berkata, "Jangan berikan kepada anjing apa yang kudus." Saudara dan saudariku seiman, Yesus menguji iman wanita ini dengan cara yang dalam tanda petik mungkin menyakitkan. Yesus menguji iman wanita ini untuk melihat apakah dia sungguh-sungguh bisa atau mau menerima hal-hal yang kudus dari tangan Allah yang kudus. Dan tidak diragukan lagi, saya kira Yesus berbicara kepada wanita ini dengan penuh senyuman, walaupun dengan kata-kata yang kurang enak di telinga. Yesus hanya mau menggambarkan pendapat dan kenyataan yang ada dalam lingkup kehidupan sosial saat itu, dalam pergaulan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tapi yang pasti saya kira Yesus memberikan senyuman ketika dia berbicara dengan wanita ini, berkomunikasi dengan wanita ini. Karena itu tidak heran, karena nada baik itu, wanita ini segera menanggapi dengan kecerdasan dan iman. Bahkan anjing-anjing juga memakan remah-remah dari meja tuannya. Saudara dan saudariku seiman, jawaban wanita Kanaan itu, seorang yang tidak termasuk dalam bangsa Yahudi, bangsa terpilih, dipuji oleh Yesus. Yesus mengagumi jawaban itu. Yesus melihat dalam jawaban wanita tersebut ada iman dan kasih. Wanita tersebut bukan hanya menunjukkan bahwa dia sungguh beriman pada Yesus dan percaya sungguh bahwa Yesus sanggup menolongnya, tetapi lebih dari itu, dia juga membuat penderitaan anaknya menjadi penderitaannya sendiri. Dan dia rela menderita penolakan untuk mendapat kesembuhan bagi orang yang dicintainya. Ada kasih, ada cinta yang luar biasa di sana. Kasih yang siap berkorban. Wanita ini juga memiliki ketekunan yang gigih dalam memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku seiman, kita lihat di sini iman wanita ini bertumbuh secara pasti dalam kontak personal dengan pribadi Yesus. Dia memulainya dengan sebuah permintaan. Dia mengakhirinya dengan berlutut dalam doa penyembahan kepada Tuhan yang hidup. Dia menyembah Yesus. Tidak seorang pun yang pernah mencari Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh, baik Yahudi atau bukan Yahudi, ditolak oleh Yesus. Apakah Anda dan saya mencari Tuhan Yesus dengan iman yang penuh harap? Saudaraku dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus untuk hidup dalam iman dan selalu datang pada Yesus dalam nada syukur atas segala rahmat yang kita sudah terima. Dalam nada mohon bantuan ketika kita membutuhkan. Yang penting
kita datang pada Dia, selalu datang pada Dia dengan iman dan kasih. Karena hanya dalam Dia kita akan selalu menemukan keselamatan. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih dan belas kasihan-Mu tidak mengenal batas. Semoga kami selalu mempercayai-Mu dan mendapati-Mu dengan kegigihan yang tak tergoyahkan, seperti yang dilakukan wanita Kanaan di atas. Tingkatkan iman kami pada kuasa penyelamatan-Mu dan bebaskan kami dari semua kejahatan dan bahaya. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian dan semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana dan kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.